KDMP Langonsari bersama Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung bersama Pak Haji nih, Ketua KDMP Pak Haji Sunsun. Pak Kades mana? Pak Kades ada. Ya. Nah, salah satu kegiatan KDMP Langonsari ini adalah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Kita akan lihat bagaimana nih proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh KDMP Langonsari dari mulai kedatangan si sampah itu, Cing, Pak Haji. Jadi kita bisa lihat di depan ini Pak Kadis, ada sampah yang ditumpuk. Nanti masuk ke konveyor itu. Ya, sampah datang sini. Ya, masuk. Tidak ada dipisah-pisah lagi, berat Pak ya mah. Tidak dipisah. Asal bebas dari benda keras, batu, besi gitu ya. Besi. Tidak dipisah lagi. Nanti masuk kepada mesin pemilah pembubur. Ini yang memisah. Sehingga anorganik seperti plastik ada terlihat ke sebelah kiri. Sedangkan bubur yang organik ke sebelah kanan ini. Jadi kita akan punya bubur. Oh, ini bubur ya? nih, bubur. Ini bubur organik ya Pak ya. Tapi si plastik mah kapilahkan itunya. Mohon. Mohon. Bubur organik ini akan kita peras supaya padatnya bisa menjadi bahan kompos padat, sedangkan cairnya langsung supaya tidak berbau masuk ke namanya digester biogas. Ini difermentasi sehingga dipeyem ya dalam bahasa Sunda mah, sehingga dapat dua. Satu dapat gas, biogas, kedua dapat namanya pupuk cair organik Pak Kadis. Nah si pupuk cair teh dinaikkan lagi ke mesin itu, dinanofikasi namanya teh. Nanofikasi. Sehingga partikelnya menjadi kecil gitu ya. Nah dengan demikian kita sekarang sudah punya pupuk padat, punya pupuk nano. Kita hanya kapasitas hari ini 5 ton per hari Pak. Bisa ini. Sedangkan pengtai saja itu 2 ton. Ya, jadi ya. ku 2 tilu pabrik teh, 1 KDMP teh tos cekat. Jadi ada kemungkinan pengembangan. Ya. Pupuk komposnya sudah tersedia dari Kopdes, tinggal benih steknya aja dinas. Dan saya bersedia menjadi penjamin pasar, optiker, pembeli minyak nilam. Karena minyak nilam itu bisa ekspor, bisa juga kalau parfumnya laku keras, kami gunakan kan membuat parfum. Ya. Nah, jadi dengan kita punya itu, ada anorganiknya lagi. Anorganik itu pilihannya di pirolisis tadi oleh mesin itu, sehingga menjadi gas dan padatnya arangnya. Jadi arang, Pak. Nah, arangnya itu di briketing deh, ayam mesin briket. Oh, yang tadi itu ya? Iya. Ini arang. Jadilah briket. Jadi ada berapa mesin ini sih? Aduh, Satu pengurai dulu ini di awal, Ya, kedua biogas. biogas, 3 mesin tadi teh pirolisis namanya teh untuk menghasilkan arang atau biochar ya. Terus ayam mesin kalau sudah itu jadi nilam mah jantan mesin pengolah jadi minyak nilam, destilator namanya. ya. Jadi ada yang jadi pakan, Ya. ada yang jadi pupuk, ada Betul. yang jadi Ya, dari pupuk ujungnya ke sana. Gas ya. semenjak adanya KDMP ini. Nah, si anggota itu mendapatkan penghasilan dari mana nih, dari sistem dari kegiatan yang dilakukan oleh Pak Haji ini? Si produk-produk akhir itu dijualnya oleh KDMP Pak. Gerai itu sudah ada, ini produksi gitu kan, Ya, 1000 meter nih Pak lebih. Terus ada nanti gerai produk. Semua produk hasil ini dijual di KDMP. Ya. Dan berapa RAT hasil punya SHU? Di 14 juta. Nah, jadi Desember Ya. kita 3 bulan usaha. Kita berdiri, RAT ya, kita September Pak. September ya, launching Juli, September ini udah jalan ya. Jadi kami RAT kemarin sudah membagikan SHU 14 jutaan ya lebih. Ya, Ada lumayan. berapa anggota? Baru 80-an ya. 80 ya. Tambah yang anggota luar biasa. Kami juga menerima anggota luar biasa Pak. Sesuai anggaran dasar kan boleh di luar desa karena berkepentingan untuk memajukan gitu. Kami nampung. Saya hadir ke sini pertama tadi silaturahmi, ingin mengetahui
keberadaan usaha koperasi yang sudah berjalan. Kemudian per hari ini Pak Haji, kita ini mengalami antara suplai sampah di Kabupaten Bandung dengan kemampuan TPA Sarimukti menampungnya. Saya tergerak, loh ternyata kita setelah berbicara dengan rekan-rekan ada beberapa place kita yang fokus di sana. Yang sudah dilakukan di satu koperasi ini juga menginspirasi. Nah, khusus untuk Langonsari ini yang menarik adalah KDMP Langonsari mengelola potensi desa di bidang sampah. Sampah yang pemahamannya orang umum, orang awam selama ini dianggap masalah, begitu ya. Tapi sebetulnya ada potensi besar. Besarnya potensi sampah itu abdi mana terang tadi. Bisa jadi parfum, bisa jadi briket dan lain sebagainya tadi, banyak varian produk. Ingin menyampaikan aspirasinya begini. Saya ketemu dengan orang Agrinas. Kan Agrinas itu nanti akan 2 tahun pertama mengelola KDMP. Di dalam kepala saya ini, oh ya, kenalkan dulu ya, saya ini Pak, bukan mau apa ya, bukan mau ria, bukan mau apa, supados kunaon sih, si Pak Sonhon ngomongnya siga kieu-kieu dina urusan KDMP gitu Pak. Abdi teh Pak pengusaha swasta, sudah lebih dari 30 tahun, nah udah panjang cerita sebagai swasta mah. Secara pengusaha lalu dipercaya oleh teman-teman, terakhir saya Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Barat. Pak Camat pernah narus. Nah, saya mau ngurus KDMP gitu. Nah, kebetulan Pak sebilang saya ini di akhir usia ya, dan itu kan habis itu terus genep 60 Pak, ingin berbakti lah gitu. Salah satu model KDMP oleh saya dilihat bagus untuk ikut mengembangkan ekonomi masyarakat Pak. Jadi kami menyediakan apa yang dinamakan investasi tadi. Yang lokasi Bapak kunjungi di luar tanah itu 2 miliar Pak, dikelola Kopdes. Nah, terbuktikan dalam beberapa bulan terakhir September sampai Desember RAT itu kita bisa memperlihatkan, ini ketua pengawas dan ini pengawasnya ya, rasio keuangan atau kesehatannya ini nanti yang memeriksa ya Pak. Insya Allah punya prospek yang bagus. Saya lalu di lapangan sekarang yang nanam nilam ya, sudah berapa anggota ya, itu sudah beberapa blok. Padahal ekonomi nilam itu bagus Pak. Sehingga karena Langonsari tidak potensial untuk nanam, jadi kami sekarang ada nanam di Kopdes lain. Yeah. Tidak apa-apa. Bedanya fasilitas. Kalau anggota Kopdes dan nanam di sini, kami sepenuhnya bibit dan pupuk kompos disupport dari koperasi Pak. Tapi kalau di luar hanya pupuknya saja, komposnya, pupuknya ada dari Kopdes Pak. Kita sekarang kalau 5 ton, Bapak tadi lihat ada bahan sampah yang masuk per hari 5 ton. Itu komposnya bisa untuk 1 hektar kebun sehari. Jadi kalau setahun terus gitu, kan 360 hektar. Kita bisa mengelola pertanian, contoh nilam. Contoh potensi 1 KDMP 5 ton ngolah sampah itu bisa memberi sarana produksi 360 hektar. Kami sudah punya kesiapan dengan Agrinas itu ada 80.000 KDMP di seluruh Indonesia. Kami punya parfum. Kami nanti juga ke Pak Camat memberi contoh beras coklat. Kami akan distribusi Pak. Jadi KDMP ini strategi bisnisnya nyimpen parfum di seluruh gerai, barang ringan maksud saya, parfum didistribusi ke Papua gitu, kan ongkosnya murah. Beda dengan beras putih atau telur kan nggak bisa. Jadi contoh itu adalah prospek itu, sehingga kalau ada yang terkait dengan pengembangan usaha dengan Agrinas, mohon kami diinfo Pak.